Halo, di sini kami sebagai tim konsultan terkait proyek tambang yang akan melakukan analisis dan memberikan inovasi menggunakan metode design thinking. Berikut adalah kasusnya. Tahap yang pertama ada empathize. Pada tahap empathize ini penting untuk memahami secara mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk buruknya tata kelola manajemen di perusahaan, terdapat indikasi korupsi dan suap yang berdampak pada operasional dan keuangan perusahaan. Yang kedua, keterlambatan pembayaran gaji pegawai dan kewajiban lainnya sehingga mempengaruhi moral dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, penurunan omset dan target yang tidak tercapai sehingga adanya masalah dalam perencanaan dan eksekusi strategi. Tahap yang kedua yaitu define. Setelah mengumpulkan informasi, kita perlu mendefinisikan masalah utama. Masalah inti di sini adalah satu, kurangnya komunikasi serta struktur manajemen yang tidak transparansi dan akuntabel menyebabkan keputusan yang buruk dan penurunan kinerja. Yang kedua, terdapat kurangnya kepuasan gaji karyawan, manajemen, dan vendor. Yang ketiga, kurangnya pengamanan dan pengecekan sehingga terjadi indikasi korupsi dan suap. Yang keempat, ketidakpercayaan terhadap manajemen karena dugaan korupsi. Yang ketiga ada tahap ideate. Tahap ideate adalah mencari solusi inovasi untuk mengatasi permasalahan yang telah didefinisikan. Beberapa ide yang dapat dipertimbangkan adalah satu, mengimplementasikan Good Corporate Governance atau GCG untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi untuk mengurangi risiko korupsi dan suap pada perusahaan. Yang kedua, mengadakan program pelatihan manajemen dan karyawan tentang tata kelola dan etika bisnis untuk meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, audit internal yang ketat untuk meningkatkan frekuensi dan ketelitian audit internal dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi. Yang keempat ada membuat sistem pelaporan secara anonim sehingga karyawan dapat melaporkan tindakan korupsi atau suap tanpa rasa takut dan memberikan rasa aman bagi pelapor. Yang terakhir, membuat fitur informasi kinerja perusahaan seperti laporan keuangan, keputusan manajemen, dan status proyek untuk meningkatkan kepercayaan. Yang keempat ada tahap prototype. Membuat prototipe dari solusi yang diusulkan seperti mengembangkan dokumen rencana aksi, mencakup langkah-langkah konkret untuk menerapkan Good Corporate Governance atau GCG di seluruh perusahaan. Yang kedua, mengembangkan modul pelatihan untuk manajemen dan karyawan tentang tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis. Yang ketiga, meningkatkan atau memperbaiki formulir dan proses pelaporan anonim untuk memastikan kemudahan dan kepercayaan pengguna pada kerahasiaan sistem. Tahap yang terakhir adalah tes. Setelah prototipe dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengujinya. Mengujinya dengan menerapkan rencana aksi Good Corporate Governance atau GCG dalam skala kecil untuk mengevaluasi efektivitasnya sebelum penerapan penuh. Yang kedua, mengadakan sesi pelatihan, percobaan, dan gunakan survei serta wawancara untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta sebagai penilaian tentang pemahaman dan prinsip-prinsip yang diajarkan. Yang terakhir, pilih beberapa manajer dan karyawan yang bertanggung jawab atas pelaporan dan analisis data untuk menerapkan sistem dashboard, serta pantau bagaimana cara mereka menggunakan dan memahami data yang disajikan. Tahapan tadi adalah solusi dan inovasi yang sudah tim konsultan diskusikan untuk perkembangan perusahaan tambang yang sedang mengalami permasalahan.